Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Ruli di pertemuan keempat Dasar Desain Grafis. Kali ini kita akan berbicara atau diskusi tentang berbagai format gambar yang ada di personal komputer atau PC. Jadi kita harus bisa menentukan format gambar lalu menerapkan format gambar. Untuk saat ini format gambar yang paling sering dipakai itu ada 7. Sebenarnya format gambar itu ada sangat banyak, tapi untuk saat ini yang paling sering dipakai itu ada 7. Yang pertama itu adalah JPEG atau JPEG. Nah, format ini format apa istilahnya ya? Format universal, format umum. Bahkan ketika kita menggunakan kamera kita, kamera HP atau kamera apapun, ketika kita melakukan shoot, nanti hasilnya itu mesti format utamanya adalah format JPEG. Nah, format JPEG itu udah jadi universal, jadi patokan utama kalau gambar itu pasti langsung ke JPEG. Kualitasnya sangat baik. Setelah itu selain kualitasnya baik juga kapasitasnya kecil. Nah, selanjutnya adalah format PNG. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Format ini adalah format yang sering dipakai untuk perpindahan antara aplikasi. Nah, perpindahan antar aplikasi ini contohnya Anda ingin membuat banner, lalu Anda pengen menggabungkan antara foto dengan format vektor. Nah, untuk menggabungkannya ini perlu format PNG. Kenapa harus PNG? Apakah JPEG nggak bisa? Bisa, hanya saja PNG itu punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh format-format yang lain. Nah, salah satunya adalah di format PNG itu ada namanya warna degradasi atau opacity-nya bisa jadi 0. Jadi contohnya ada sebuah gambar, lalu ada gambar lagi, ketika ditumpuk biasanya kan gambar yang atas menutupi gambar yang bawah. Nah, untuk format PNG ketika warna itu dihilangkan, maka apa yang ada di belakang itu masih terlihat. Nah, ini adalah kelebihan dari format PNG, Portable Network Graphic. Jadi harus kalian benar-benar ingat, format ini adalah format yang paling sering digunakan untuk perpindahan antar aplikasi. Selanjutnya adalah format gambar GIF. Format gambar GIF itu adalah gambar yang bisa bergerak. Mungkin kalian pernah lihat kan gambar yang bisa gerak-gerak, di emoticon atau apapun itu biasanya menggunakan format GIF. Nah, GIF itu sebenarnya ada beberapa gambar yang dijadikan satu, setelah itu ada jeda, ada selang waktunya. Jadi pertama contoh gerakan ini 1, lalu 2, 3. Jadi nanti ada gerakan seperti ini. Jadi ada kumpulan beberapa gambar lalu ditata, lalu bakalan terplay otomatis dan itu bakalan terjadi looping atau berulang. Nah, itu format GIF. Selanjutnya format TIFF ini sama seperti PNG, tapi sayangnya format ini sudah jarang sekali dipakai karena PNG itu lebih universal. Jadi pakai aplikasi apapun itu mesti support. Tapi kalau TIFF, beberapa aplikasi itu masih menolak. Apalagi aplikasi-aplikasi yang old atau yang lama. Kalau kita nanti kan belajar pakai Adobe Photoshop CS5, kalau Corel Draw X7. Nah, kalau aplikasinya sudah selevel itu masih bisa nangkap format-format ini. Tapi kalau aplikasinya masih aplikasi yang lama, itu udah nggak tahu format TIFF. Karena format ini masih ya ada tapi sangat jarang dipakai. Selanjutnya ada format PSD, jadi Photoshop dokumen. Nah, Photoshop dokumen itu adalah ketika kita buka aplikasi Photoshop, kita masukkan gambar lalu kita save. Nah, hasilnya itu nanti formatnya adalah PSD. Format ini belum matang, maksudnya seperti ini. Di dalam PSD itu masih bisa diedit kembali. Jadi
file kalian ketika formatnya itu adalah format PSD itu masih bisa diedit kembali. Beda dengan JPEG, itu udah JPEG atau PNG tadi, atau mungkin PSD, TIFF, GIF, itu udah nggak bisa diedit. Tapi kalau formatnya masih PSD, ingat kalau formatnya PSD, nah itu masih bisa diedit lagi dengan cara masuk ke Adobe Photoshop. Selanjutnya adalah format PDF. Ini juga format yang paling sering dipakai, tapi bukan untuk gambar, tapi untuk dokumen. Apakah untuk gambar nggak bisa? Bisa. Tapi format gambar kalau dijadiin PDF itu nanti mesti kurang efektif karena ada format lain yang lebih efektif, contohnya PNG atau JPEG tadi. Jadi ingat ya, dua format yang paling sering dipakai tadi ada JPEG sama PNG. Kalau PSD atau Photoshop itu kalau PSD itu untuk aplikasi Adobe Photoshop. Kalau PDF ini Adobe Acrobat bisa. Setelah Adobe Acrobat ada Nitro PDF dan lain untuk membuka format PDF. Dan yang terakhir adalah format RAW image format. Nah, ini format yang masih bisa diedit. Biasanya RAW ini ada di kamera DSLR dan ini jadi pilihan kedua. Jadi biasanya ada, kalau di kamera DSLR itu kan ada JPEG kualitas A sampai berapa, tergantung jenis kameranya ya. Jadi kualitas yang maksimal atau setengah atau berapa. Nah, selanjutnya pilihan kedua itu RAW-nya diaktifkan atau enggak. Kalau RAW diaktifkan, ini nanti kita masih bisa menambahkan efek ke dalamnya. Kalau ini efeknya kurang bagus, kalian rubah-rubah bisa dengan format RAW. Tapi masalahnya format RAW ini sangat kurang efektif. Kurang efektifnya adalah beberapa aplikasi untuk editing itu kurang mendukung untuk format RAW. Jadi format RAW sebatas ya hanya di kamera ataupun bisa di PC atau personal komputer, laptop, itu harus memakai aplikasi lain lagi. Jadi sangat ribet lah. Jadi format RAW ini sendiri sangat jarang dipakai. Nah, kalau kalian masih belum paham tentang format, saya kasih sampel nih. Ketika saya membuka PC, di sini ada contoh. Ini saya buka tim redaksi ya, pertemuan kedua. Nah, apa sih itu format? Jadi ketika saya membuka ini, ada banyak pilihan. Karena file ini PNG, di sini ada pertanyaan, how do you want to open this file? Jadi dengan aplikasi apa Anda ingin membuka file ini? Saya menggunakan aplikasi foto atau bisa pakai Corel Photo Pen atau Adobe Firewalk, pakai Google Chrome. Nah, jadi jenis format itu sangat tergantung dengan aplikasi yang kita punya. Ingat, jenis format apapun itu tergantung dengan aplikasi yang kita punya. Contoh sederhana, pernah nggak kalian minta sebuah file dari teman kalian, terus dari HP kalian itu nggak bisa dibuka? Nah, alasannya itu sangat simpel. Di HP kalian itu berarti tidak ada aplikasi yang cocok untuk membuka file tersebut. Nah, karena ini banyak banget file yang cocok dengan format PNG, jadi PNG itu bisa dibuka dengan banyak aplikasi ini. Contoh ini. Nah, ini format PNG. Jadi ketika ini ditaruh di aplikasi lain, hitam ini nanti bakal nggak ada. Jadi yang muncul hanya logo SMK Manbaul Ulum. Oke, kita lihat file lain. Ini ada format namanya PSD. Ketika ini dibuka, maka otomatis akan membuka aplikasi Adobe Photoshop. Kita coba ya. Nah, maka dia pilihnya Adobe Photoshop. Bisa pakai Corel Photo Pen tapi nggak efektif. Kita lihat. Ini maksud saya tadi yang saya katakan, kalau formatnya PSD itu masih bisa dirubah dengan di aplikasi Adobe Photoshop. Setelah ini saya tunjukkan contohnya. Kalau format PSD itu masih bisa dirubah-rubah. Nih, jadi ada sebuah gambar seperti ini. Ini adalah jumlah jurusan di SMK Manbaul Ulum. Pada tahun 2012 itu hanya ada 2. Nah,
Kalau di format PSD ini masih bisa dirubah, contohnya untuk tempatnya nih bisa digeser-geser Mas ya. Ya, jadi format PSD itu masih format yang belum matang, jadi masih bisa diedit. Berbeda sama JPEG atau PNG. JPEG sama PNG tadi udah matang, nggak bisa diedit-edit lagi seperti ini. Nah, ketika kita ingin menjadikan ini format PNG, contohnya, oh saya pengen ini layar-layarnya, ya. Nah, oh saya pengen jadikan ini format PNG untuk saya jadikan di video. Jadi tinggal file export, bisa nanti kita jadikan PNG. Ya, banyak banget caranya. Ctrl E bisa juga untuk jadikan export, atau mungkin di save file, save as juga bisa kita jadikan. Save as kita jadikan ini JPEG, kita bisa jadikan PNG, kita bisa jadikan TIFF, kita bisa jadikan PSD kan emang ini ya, bisa jadikan PSD atau apapun, jadikan EPS. Jadi berbagai format file yang kita inginkan bisa, atau ini jadikan RAW itu tadi yang pernah kita bahas, jadikan PDF juga bisa. Tapi yang paling efektif jadikan apa? PNG kalau kita mau edit ini di aplikasi lain lagi. PNG kalau kita save maka muncul nanti siswa smkmu.png. Coba ya, save now. Oke. Maka muncul di sini. Jadi ini format yang PNG, ini yang PSD. Jadi ada dua format. Ya, kalau kita buka ini, nah seperti ini. Kalau ini dibuka di aplikasi lain, hitamnya tadi bakalan transparan. Jadi ketika ditumpuk dengan dua file, maka masih ada terlihat sisi belakangnya. Setelah itu banyaklah format. Itu tadi hanya format gambar, belum lagi format video seperti ini. Ini formatnya MP4. Ya, kalau format video ada MP4, ada MOV, ada AVI, ada MKV, ada 3GP, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kita hari ini masih belajar tentang format gambar. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya di WA. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.